Benih kentang naik kelas. Yuk kenalan dengan SNI 9227 2023. Standar ini disusun oleh Komite Teknis 655 Hortikultura dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar di bidangnya. Standar ini disusun dengan tujuan untuk melindungi produsen benih dan pelaku usaha perbenihan, mewujudkan produksi benih kentang yang berkualitas, serta mengikuti perkembangan teknologi. Ruang lingkup standar menetapkan produksi umbi kentang atau Solanum tuberosum dan kelas benih sebar atau G2. Terdapat 6 tahapan produksi umbi kentang. 1. Penyiapan benih sumber. 2. Persiapan bahan tanam. 3. Penanaman dan pemeliharaan. 4. Roughing. 5. Perlakuan sebelum panen hingga panen. 6. Penanganan umbi di gudang. Bagaimana ya persyaratan untuk tahapan produksi? Terdapat 3 persyaratan untuk tahapan produksi loh. Yang pertama, varietas yang digunakan harus sudah dilepas atau terdaftar untuk peredaran. Yang kedua, benih sumber yang digunakan berasal dari kelas benih yang lebih tinggi dari kelas benih yang akan dihasilkan, dapat dalam bentuk umbi atau stek berakar. Dan yang ketiga, memiliki surat keterangan dan atau label sesuai dengan kelas benihnya. Terdapat 4 persyaratan produksi benih. 1. Persyaratan lahan produksi benih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Lahan diolah sampai gembur dan ditambahkan amelioran dan pupuk dasar sesuai kebutuhan. 3. Benih ditanam dengan jarak sesuai dengan varietas dan ukuran benih. 4. Benih berupa stek berakar ditanam sedalam 1 ruas tertutup tanah. Ada pula 5 pemeliharaan memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Pemberian air dilakukan sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan tanaman. 2. Tanaman dipelihara agar pertumbuhan optimal. 3. Pengendalian OPT dilakukan dengan mengikuti prinsip pengendalian hama terpadu. 4. Pemupukan susulan dilakukan sesuai kebutuhan. 5. Penambahan zat pengatur tumbuh atau ZPT dapat dilakukan selama tidak mengubah karakter varietas. Roughing untuk produksi benih memenuhi 3 persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, roughing dilakukan secara berkala untuk membersihkan tanaman dan campuran varietas lain atau CVL, tipe simpang, dan infeksi penyakit. Kedua, roughing dilakukan dengan pencabutan seluruh bagian tanaman yang terindikasi merupakan CVL, tipe simpang, dan infeksi penyakit. Dan yang ketiga, tanaman dan bagian tanaman yang dicabut harus dikeluarkan dari areal produksi benih. Terdapat 4 persyaratan panen untuk produksi benih. Pertama, panen tidak dilakukan saat hujan. Kedua, panen dilakukan dengan membongkar tanaman dengan hati-hati. Ketiga, umbi hasil panen disortasi untuk memisahkan umbi-umbi yang busuk, rusak mekanis, dan terinfeksi hama dan penyakit. Dan yang keempat, umbi hasil sortasi dimasukkan ke dalam wadah dan dibawa langsung ke gudang benih. Sortasi untuk produksi benih memenuhi 3 persyaratan sebagai berikut. 1. Sortasi pertama dilakukan pada 1-2 minggu setelah panen untuk memisahkan umbi CVL, tipe simpang, cacat fisik, bentuk tidak normal, serta yang rusak karena hama dan penyakit. 2. Perlakuan benih dilakukan untuk mencegah penularan hama dan penyakit dengan metode yang sesuai. 3. Sortasi kedua dilakukan pada saat pecah dormansi menjelang distribusi dengan kriteria yang sama dengan sortasi pertama. Itulah beberapa cara dalam memilih dan mengolah benih kentang yang baik. Dengan teknik yang tepat, kita bisa mendapatkan hasil panen yang lebih maksimal.